Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we begin our presentation, let me introduce my name. My name is Indriani. I'm from Management 22B and my NPM is 24116 and 5. Jadi, baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai uji T homogen dan uji T non homogen. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai pengertian uji T homogen dan uji T non homogen. Uji T homogen dan uji T non homogen adalah jenis uji statistika parametrik yang digunakan untuk menguji signifikansi dan relevansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Uji T homogen dilakukan ketika data yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen, sedangkan uji T non homogen dilakukan ketika data yang dianalisis tidak homogen. Untuk melakukan uji T homogen atau uji T non homogen, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama, data berdistribusi normal atau memiliki jumlah subjek banyak besar 30. 2. Data homogen. Jika data tidak homogen, dapat digunakan uji T khusus untuk data tidak homogen atau unequal sampai variance test. Yang ketiga, asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi. Uji homogenitas dapat digunakan dengan uji Fisher. Setelah dilakukan uji homogenitas, jika data homogen, maka data dilakukan uji T homogen. Sedangkan jika data tidak homogen, maka dapat dilakukan uji T non homogen. Uji T non homogen dan uji T homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula tes atau dengan menggunakan software statistika seperti SPSS atau Excel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan uji T homogen dan uji T non homogen. Jadi, uji T homogen digunakan jika variasi data pada kedua kelompok sama atau homogen, sedangkan uji T non homogen digunakan jika variasi data pada kedua kelompok tidak sama atau tidak homogen. Uji T homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula T-test atau dengan menggunakan software statistika seperti SPSS atau Excel. Sedangkan uji T non homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula unequal atau variance T-test atau dengan menggunakan software statistika seperti SPSS atau Excel. Sebelum melakukan uji T homogen atau uji T non homogen, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain data berdistribusi normal atau memiliki jumlah subjek banyak besar 30, data homogen, dan asumsi penelitian akan diuji sudah terpenuhi. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji Fisher. Setelah dilakukan uji homogenitas, jika data homogen, maka dapat dilakukan uji T homogen, sedangkan jika data tidak homogen, maka dapat dilakukan uji T non homogen. Dalam melakukan uji T homogen atau uji T non homogen, penting untuk memperhatikan apakah data homogen atau tidak homogen. Jika data homogen, maka dapat dilakukan uji T homogen, sedangkan jika data tidak homogen, maka dapat dilakukan uji T non homogen. Selain itu, sebelum melakukan uji T homogen atau uji non homogen, perlu memenuhi beberapa syarat seperti data berdistribusi normal atau memiliki jumlah subjek banyak lebih besar 30, data homogen, dan asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi.
Cara melakukan uji homogenita. Yang pertama, uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Levene-Fisher atau uji Bartlett. Uji homogenitas dilakukan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya tes dan ANOVA. Yang ketiga, uji homogenitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama. Yang keempat, uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan software statistika seperti SPSS. Okay guys, thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.